Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim 43 akan membahas sebuah video tentang Sunan Boto Putih. Selamat menyaksikan. Sunan Boto Putih atau Kiai Ageng Brondong atau Pangeran Lanang Dangiran merupakan anak dari Pangeran Kedawung dari Brawijaya V. Lahir di desa Brondong Sedayu Lawas atau Paciran Lamongan, tepi Laut Jawa Utara. Sunan Boto Putih memiliki nama Pangeran Lanang Dangiran dan merupakan pangeran dari Kerajaan Blambangan dan putra dari Pangeran Kedawung. Pangeran Lanang Dangiran pada usia 18 tahun bertapa di laut dan menghanyutkan dirinya di atas sebuah papan kayu, sebuah beronjong atau alat penangkap ikan, tanpa makan ataupun minum. Arus air laut dan gelombang membawa Lanang Dangiran hingga ke Laut Jawa, dan akhirnya sebuah gelombang besar melemparkan Lanang Dangiran dengan beronjongnya. Lanang Dangiran terdampar dalam keadaan tidak sadar, disebabkan karena berbulan-bulan tidak makan dan minum di pantai di dekat Serayu. Seluruh badannya telah dilekati oleh karang, keong, serta karang-karang remis, sehingga badan manusia itu seolah-olah ditempeli dengan bakaran jagung yang disebut dengan bahasa Jawa brondong. Badan Pangeran Lanang Dangiran ditemukan oleh seorang kiai yang bernama Kiai Kendilwesi. Pangeran Lanang Dangiran dirawat oleh Kiai Kendilwesi beserta istrinya dengan penuh kasih hingga sadar kembali, dan akhirnya menjadi sehat seperti sedia kala. Pangeran Lanang Dangiran menceritakan asal-usulnya kepada Kiai Kendilwesi. Setelah Kiai Kendilwesi mendapatkan keterangan tentang asal-usulnya Pangeran Lanang Dangiran, maka diceritakan oleh Kiai tadi bahwa ia juga berasal dari keturunan raja-raja di Blambangan yang bernama Menak Sumandi, di mana beliau masih satu keturunan dengan Lanang Dangiran. Lanang Dangiran tinggal bersama Kiai Kendilwesi dan dianggap sebagai anaknya sendiri. Nama Brondong diperoleh karena ia diketemukan oleh Kiai Kendilwesi dengan badannya dilekati oleh berondong. Kiai Kendilwesi yang waspada dan mengetahui nasib seseorang mengatakan kepada Lanang Dangiran yang sudah mendapatkan sebutan Kiai Brondong dari masyarakat sekitar tempat Kiai Kendilwesi supaya pergi ke Ampel Dento Surabaya dan meluaskan ajaran agama Islam, karena di Surabaya Kiai Brondong kelak akan mendapatkan kebahagiaan, serta turun-temurunnya akan timbul dan tambah menjadi orang-orang yang mulia. Kemudian Kiai Brondong dengan istrinya dan beberapa anaknya yang masih kecil pergi ke Surabaya. Pada tahun 1595 menetap di seberang timur Kali Pegirian dekat Ampel yang disebut daerah Dukuh Boto Putih atau Batu Putih. Di tempat baru inilah Kiai Brondong mendapatkan martabat yang tinggi dari masyarakat. Kepandaian Kiai Brondong dalam mendalami agama Islam dan menyebarkannya di kalangan Gresik dilihat oleh Kiai Kendilwesi, yang membuat beliau akhirnya menyebarkan agama Islam di Surabaya dan menetap di kawasan Pegirian, tepatnya di Dukuh Boto Putih, sehingga julukan Sunan Boto Putih melekat pada dirinya. Sunan Boto Putih berhasil memperluas penyebaran agama Islam di Surabaya. Wilayah yang dijadikan persebaran Islam oleh Sunan Boto Putih mulai Pegirian hingga Kapasan
serta ujung utara Surabaya. Banyak warga yang datang berguru dan mengaji pada Sunan Boto Putih. Sunan Boto Putih wafat pada tahun 1638 dalam usia 70 tahun dan meninggalkan 7 orang anak. Beliau pun akhirnya dimakamkan di daerah Boto Putih. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Salam kami dari tim 43.